Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, selamat pagi, salam sejahtera. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak sidang jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita dilaksanakan. Dipersilakan. Selesai? Pada kebaktian Minggu tanggal 11 Oktober pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita adalah Bapak Pendeta Yosef DSB STH Emin, dibantu oleh Penetua Diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita adalah Ibu Pendeta Ari Nopiani STH, dibantu oleh Penetua Diakon Jemaat GKI Yerusalem. Kami mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga atau ibadah ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kami juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang masih setia beribadah di rumahnya masing-masing pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga kepada Penetua Diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian Minggu hari ini. Demikian berita jemaat kita. Selamat beribadah dan selamat melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Yerusalem dimanapun berada. Baiklah, kita mempersiapkan diri. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari NKB nomor 7, bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
Amin. Kembali jemaat menyanyi dari NKB nomor 122, bait 1 dan 2, Ku ingin berperangai. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Allah, dan kasihanilah kami menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Ya Allah, kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Banyak berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk semuanya itu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan bagi kami. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bagian Alkitab yang akan kami baca, boleh kami dapat mengerti dan menjadi pedoman bagi diri kami, dan boleh tertanam dalam hati kami, sehingga dapat kami wujudkan dalam tindakan nyata, di tengah kehidupan gereja, masyarakat, serta menjadikan kami menjadi taat menjalani perintah-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran pasal 32, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Yang demikian bunyinya. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan,
dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Pujian, Selidiki Aku. Lihat hatiku
Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati, pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu 11 Oktober tahun 2020, sesuai dengan nas almanak gereja, terdapat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, saya mengajak kita sekalian bersama berdoa. Mari kita berdoa. Roh Tuhan ada pada kami, biarlah kami yang bertelinga mendengar dan kami yang memiliki hati boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam pemberitaan ini, urapi kami dengan kuasa Roh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius 22 ayat 1 dan sampai ayat 14, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, dan yang pergi, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lainnya menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat yang terakhir, sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya membuat tema untuk renungan kita pada minggu ini, awas bahaya kesombongan. Bapak Ibu saudara, ketika kita mendengar kata kesombongan, itu tentu pasti berhubungan dengan sifat dan perilaku hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tema ini seyogianya mau mengarahkan kita bahwa
sesuatu hal yang paling sangat dibenci oleh Tuhan adalah kesombongan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal pasal 6 ayat 17, kata sombong itu berada pada urutan yang pertama dalam daftar perkara yang Allah tidak sukai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa definisi kesombongan atau sombong itu pada umumnya adalah sifat yang suka meninggikan diri, sok tahu dan merasa paling hebat. Ibu bapak saudara, tidak hanya dalam kehidupan sosial, tetapi sifat sombong bisa terjadi dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini mari bersama-sama kita akan melihat apa sih yang membuat dan yang membawa sebuah berita yang hari ini kita dengar dalam firman Tuhan. Banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada apa? Bapak Ibu Saudara, semua orang ingin dipanggil sekaligus juga dipilih. Tetapi firman Tuhan hari ini, banyak orang yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara diarahkan kepada manusia. Manusia yang seperti dan sejenis apakah itu? Tidak lain adalah manusia yang sombong. Ibu bapak saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang perjamuan kawin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghayati kata perkawinan atau perjamuan perkawinan, ada nuansa kegembiraan, Ada nuansa kegembiraan. Saya mengutip pernyataan Martin Luther, dia mengatakan begini, Kristus menyebut Injilnya itu dan juga agama Kristen sebagai pesta pernikahan yang biasanya penuh dengan kegembiraan. Nah, untuk menerangkan bahwa Injil Kristus dan agama Kristen itu membawa kegembiraan yang besar. Bapak Ibu Saudara, ini nuansa kegembiraan. Ada undangan. Ini bukan undangan paksaan, undangan kegembiraan hadir dalam sebuah pesta. Pesta yang penuh kegembiraan. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jelas di dalam perumpamaan ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Dalam konteks perikop kita hari ini, ibu bapak saudara dapat diterjemahkan menjadi keadaan kerajaan surga itu seperti keadaan yang terjadi waktu seorang raja membuat pesta pernikahan untuk anaknya. Inilah gambaran. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi saya dan kita semua, gambaran ini sudah menjadi jelas. Kali ini kita tidak lagi disodorkan soal perumpamaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi menarik dalam teks ini adalah bahwa ada 3 jenis undangan. Ada 3 jenis undangan kalau kita baca dalam teks ini. Undangan yang diberikan oleh kelompok pertama Bapak Ibu Saudara, itu adalah para hamba. Siapa para hamba ini? Para hamba itu nabi-nabi. Tetapi mereka ditolak. Ada upaya untuk menyampaikan berita kabar baik itu. Tetapi penolakan terjadi. Apalagi Bapak Ibu Saudara, undangan yang diberikan oleh kelompok kedua adalah para hamba. Para hamba di sini Bapak Ibu Saudara bisa Yohanes Pembaptis dan bisa Yesus sendiri. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak hanya menjumpai sikap acuh tak acuh, tetapi mereka menjumpai ada permusuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara sampai hamba-hamba itu dibunuh. Dan Yesus sendiri dan Yohanes mengalami itu. Yohanes hadir untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi banyak sekali penolakan. Yesus hadir Bapak Ibu Saudara dengan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita nanti akan belajar. Dari mana sih muncul kesombongan itu?
Saya katakan tadi kesombongan itu amat dan sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan setidaknya ada 2 pesan dalam teks ini. 2 pesan kesombongan yang nyata yang bisa kita tarik bersama dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dari yang kita baca tadi. Di sini Bapak Ibu Saudara ada bahaya karena tidak menghargai, karena menolak, karena tidak mengindahkan, tidak menghiraukan undangan Allah ke pesta Mesias. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ini bahaya karena menganggap anugerah Allah itu sudah diterima sehingga tidak merasa perlu lagi untuk mengalami perubahan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ibu bapak saudara, tentu bagi Matius perumpamaan ini bermakna bahwa orang-orang yang diundang ke pesta Mesias tidak boleh tetap dalam keadaan seperti sebelum dia dipanggil. Mengapa Bapak Ibu Saudara ada orang yang datang di pesta tetapi di sana bermasalah? Dia sudah datang, tetapi dia tidak mempersiapkan diri. Ini juga Bapak Ibu Saudara yang ingin ditekankan bahwa orang-orang yang hadir dalam pesta itu perlu mengalami yang namanya perubahan hidup yang sesuai dengan pengakuan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kita melihat bahwa begitu bahayanya kesombongan. Ya, menganggap diri kita sudah tidak perlu lagi merasa anugerah Allah. Ibu bapak saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang Kristen hari ini, apakah anugerah Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Anda dan saya hari ini? Atau menganggapnya remeh? Bapak Ibu Saudara, mari kita coba baca, lihat di Roma 1 ayat 16. Di situ ada sebuah pernyataan Paulus begini, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Pertama-tama dikatakan di sana orang Yahudi, lalu juga orang Yunani. Orang Dayak belum ada, orang Jawa belum ada, suku-suku lain belum ada. Injil itu pertama kali Bapak Ibu Saudara diperuntukkan. Karena umat Allah pertama notabene adalah orang-orang Yahudi, berkebangsaan Yahudi. Injil itu diperuntukkan, kabar baik, shalom Allah, keselamatan itu ditawarkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam perjalanan waktu berikutnya? Ternyata Injil ditolak di tempatnya sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, muncullah pernyataan yang terakhir ayat 14 itu, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bahasa lain di Injil lain Bapak Ibu Saudara, yang terdahulu akan menjadi yang kemudian akan menjadi yang terdahulu. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka menjadi sangat penting hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa ungkapan banyak dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya sedikit orang Yahudi yang dipilih, ya. Tetapi pun bisa berarti ini peringatan, ya. Peringatan kepada orang-orang Kristen agar tetap agar tidak, ya. Saya ulangi lagi, agar tidak menganggap remeh panggilan mereka. Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil baik sebelum Bapak Ibu Saudara dan sesudah Allah mengundang kita. Hadirlah di dalam undangan itu. Karena undangan ini adalah undangan kegembiraan. Undangan untuk menikmati hadirat Allah. Untuk menikmati kasih karunia Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya patut bersyukur hari ini.
Karena kita ada dalam rangkaian orang-orang pilihan Allah. Amin. Tidak hanya dipanggil, tapi Anda dan saya harus menjadi orang yang dipilih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita keluar dari kesombongan itu. Jangan kita menganggap saya sudah Kristen, saya pasti selamat. Anda dan saya harus mengerjakan keselamatan itu. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang diam. Karena kita sudah punya status, punya identitas, saya sudah Kristen. Tetapi kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita semua yang sudah terhisap masuk di dalam persekutuan dengan Allah itu, kita diberi tanggung jawab. Kita ini Bapak Ibu Saudara penggarap-penggarap. Kita ini adalah penata layanan milik Allah. Karena itu jangan kita menciderai, jangan kita merasa sombong. Saya sudah tidak perlu lagi hidup dengan karya-karya terbaik saya, karena saya sudah mendapatkan keselamatan dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita keluar dari rasa kesombongan itu. Ya, rasa kesombongan menganggap bahwa diri kita paling benar, menganggap diri kita yang paling tahu tentang kehidupan kekal itu. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh bangsa Yahudi, oleh orang-orang Yahudi, oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan yang hebat, teologi mereka baik, tetapi praktek hidup mereka Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah kesangsian bagi Allah. Dan inilah yang sangat kontras diperlihatkan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dan ini menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari kembali kita melihat bersama bahwa kita tetap dalam keadaan berpakaian pesta, ya. Yang berarti Bapak Ibu Saudara, iman yang sungguh, pertobatan yang sungguh yang kita miliki sebagai orang-orang yang dipanggil. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil, sebelum itu menjadi sebuah pilihan akhir, kita harus menunjukkan sikap kita. Karena Injil itu Bapak Ibu Saudara tidak lain adalah kekuatan Allah tadi yang menyelamatkan. Dan itu adalah hak Bapak Ibu Saudara, dan itu sudah dianugerahkan Allah bagi kita. Tinggal menunggu respon kita. Seperti apa respon kita? Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat ini dalam kerangka kita lebih mengkritisi lagi. Saya ini ada sebagai orang Kristen hari ini. Apa tugas saya? Apa mandat yang saya harus lakukan supaya Bapak Ibu Saudara misi keselamatan, misi penyelamatan dari Allah benar-benar terjadi, karena Bapak Ibu Saudara menjadi bagian di dalamnya. Tuhan menolong kita dan memberkati kita melalui kebenaran firman hari ini. Anda dan saya harus menjadi orang yang dipilih, tetapi juga kita menyadari bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi orang yang berbuat, orang yang berkarya di tengah-tengah hidup percaya kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, keteladanan Yesus Kristus akan memberikan tuntunan kepada kita sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku, pribadi-pribadi yang dalam menjalankan hari-hari hidup kita. Kita dipanggil dan dipilih supaya kita bisa berkolaborasi dengan Allah untuk shalom Tuhan di tengah muka bumi ini. Diberkati firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga Allah yang baik, terpujilah Engkau, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Semoga kesombongan rohani tidak ada pada kami, sebab itu menjadi sangat berbahaya ketika kami terhubung dengan Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga, semoga kami menjadi penurut-penurut Allah yang terus menyatakan karya-karya Allah
di tengah-tengah hidup panggilan kami sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan, dorong kami untuk selalu menjaga hati dari kesombongan itu. Karena sesungguhnya kami datang ke dunia tidak membawa apapun, dan kami juga akan kembali ke surga hanya dengan berbekal hati. Jadi kami disadarkan mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, bahwa tidak ada yang perlu kami sombongkan. Karena itu selain kesombongan dapat menjatuhkan hidup kami dan membawa atau menghambat hidup kami untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini yang kami akan respon dengan hati kami dan dalam kuat kuasa Roh Tuhan. Terberkati kami jemaat-Mu yang hari ini dengan suka hati, karena undangan ini adalah undangan pesta pernikahan, undangan pesta yang mendatangkan ada nuansa sukacita. Dan kami percaya dan yakin Bapa di surga, karena undangan ini menjadi sebuah catatan rohani bagi kami. Karena kami yakin dan percaya kegembiraan itu sesungguhnya sudah dimulai di dunia ini. Kami sadar Tuhan, Engkau yang adalah Kristus itu sudah memberi keampunan dosa dan pertolongan Roh Kudus, dan bahwa memberikan kepastian kepada kami untuk memelihara hidup kami sebagai Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami supaya kami tidak hanyut dan mencari kegembiraan di tempat-tempat lain. Terima kasih untuk sebuah kebenaran firman-Mu hari ini. Bapa di surga, terberkati kehidupan pribadi kami, rumah-rumah tangga kami, anak-anak kami, orang-orang muda kami. Mampukan kami berekspresi, menghayati panggilan kami sebagai murid, sebagai orang yang dipersiapkan, dipilih, dan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, ini sesuatu yang menyukakan kami. Kami terus akan hidup benar baik, semampu kami dengan pertolongan Tuhan untuk menghayati perjalanan hidup rohani kami. Terberkati pekerjaan kami Tuhan di tengah keadaan situasi pandemi hari ini. Teruslah berikan lipat kali ganda kesabaran kepada kami untuk terus tetap tabah sabar, selalu bertekun dalam iman kami, membangun imun kami, memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghargai keadaan hidup kami hari ini. Belajar untuk hidup sehat, mentaati protokol kesehatan yang ada, sehingga kami mampu dan boleh bertahan, karena Tuhanlah satu-satunya yang adalah juga sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa di surga, terberkati gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat majelis sinode, majelis resort, dan majelis jemaat. Mampukan kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, sekali lagi menghayati panggilan kami, bahwa tugas hamba-hamba itu adalah tugas panggilan dan bukan tugas sambilan. Karena itu kebenaran ini sekali lagi menginspirasi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang menekuni penghayatan iman kami yang sungguh dan benar. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi, dan demikian juga untuk kegiatan-kegiatan pemilihan kepala daerah, khususnya di Kalimantan Tengah, gubernur, wakil gubernur. Kami bawa Bapa di surga, kehidupan masyarakat kami Kalimantan Tengah menjadi masyarakat yang terus mengutamakan, terus rindu untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Persaingan tidak boleh membawa kami pada sebuah perdebatan dan konflik-konflik. Kami ingin Tuhan damai, sejahtera, dan shalom Tuhan menjadi kegirangan bagi kami dalam pesta demokrasi. Kami berdoa Tuhan untuk anak Tuhan, untuk Ben Brahim yang akan maju menjadi calon gubernur dan pasangannya Ujang Iskandar. Kami bawa Tuhan warga gereja ini yang akan bertaruh untuk pilkada. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya hari-hari hidup kami ada dalam lawatan Tuhan
yang terbaik, yang terindah. Kami yakin dan percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami, kehidupan masyarakat kami, kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan tolong dan topang kami. Terpujilah Tuhan. Inilah doa, syukur, ucapan syukur kami hanya boleh kami naikkan ke hadirat kudus-Mu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberikan yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari kidung pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Seperti engkau
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri nanti dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. kita patut bersyukur boleh mengambil bagian dalam ibadah sukacita kita pada hari ini, dan di ujung kegiatan persekutuan ibadah minggu ini saya mengajak jemaat yang mendengar di mana saja berada, kita menerima berkat Tuhan yang boleh menjadi kewibawaan bagi hidup beriman kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menyertai kita. Shalom, kami yang bertugas pada hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020, di Jemaat GKI Yerusalem, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti kegiatan ibadah secara virtual pada hari ini, dan juga ucapan terima kasih kepada teman-teman kru yang bertugas yang memberikan layanan sehingga acara ini boleh terkoneksi dan teredit dengan baik sehingga bisa dinikmati oleh anggota jemaat. Dari tempat ini kami berpesan dan menyampaikan kepada semua kita, salam tangguh, tolak corona. Bapak Ibu Saudara, teruslah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan-kerumunan. Dan mari kita ungkapkan keprihatinan kita pada masa pandemi ini, dan kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.